Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Tirmidzi, as-sulhu jaizu bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Qala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih. Wa fi riwayatin rawahu Ibnu Majah la darara wa la dirar rawahu Ibnu Majah. Amma ba'd fa inna sahal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurlillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi qissah at-thayyibah nastati wa nastamir, yakni dirasatana fil maudu' fiqhil muamalah. Nah, nahnul an fil Jami'ah UPN Veteran Jakarta. Baik, di program studi Ilmu Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah kelas besar di mata kuliah Fikih Muamalah ya di program studi Ilmu Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Baik, hari ini akan membahas atau topik pada hari ini kita akan membahas tentang finance technology dalam tinjauan fikih muamalah, of course ya, in Islamic finance technology ya. Kita akan membahas tentang bagaimana teknologi keuangan ya. Jadi teknologi keuangan yang digunakan dalam bisnis ya, ekonomi dan juga bisnis. Masih bersama saya Abdurrahman Misnah. Baik ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Ini adalah ayat yang sangat penting dalam kajian fikih muamalah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa aufu bil uqud ay aufu bi aqdi ya, bainan nas wa bainal ibadillah. Jadi aufu bil uqud maknanya adalah penuhi aufu bil aqdi dengan akad-akad ya yang terjadi di antara bainan nas, antara manusia, ataupun juga bainal khaliq wal makhluk, ataupun antara seorang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga hambanya atau manusia. Sehingga aufu bil uqud ya dalam surat Al-Maidah ayat 1 ini menjadi dasar paling fundamental dalam kajian kontrak atau akad dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu surat An-Nisa 29. Ini juga nanti ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 ya. Bedanya hanya ada di ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Al-Baqarah ya dikatakan la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Nah, sementara di An-Nisa yang di layar ini ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di surat An-Nisa ini lebih spesifik sebenarnya larangan ya untuk memakan harta kita sendiri dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Al-batil fi hadhil ayat kama qala Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, yakni as-sariqah wa aidan ar-riba wa aidan al-ghazab ya wa talaqi rukban. Ya, jadi yang namanya bil batil, kita telah memakan, mengonsumsi, menggunakan harta kita sendiri, harta dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Maksudnya adalah dengan mencuri ya, naudzubillah, dengan merampok, dengan mengambil tanpa izin, dengan melakukan transaksi-transaksi yang muharramat fil Islam
ya. Nah, kalau di An-Nisa 29 ini sebenarnya lebih spesifik, itu illa antakuna tijaratan antara dimingkum, yaitu kecuali dengan tijarah, bisnis ya, dengan jalan tijarah, perniagaan atau bisnis antara dimingkum. Langsung ada kaidahnya, itu saling ridho ya di antara kum ya, Anda semuanya ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sementara di Al-Baqarah 186, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta kalian dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian ila antakuna, atau dikatakan juga watudlu biha ilal hukam, kemudian menyampaikan pengaduan kepada hakim, kepada pemerintah, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk mengambil, memakan, mengonsumsi harta orang lain ya dengan cara yang isem, dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, dan padahal kalian mengetahuinya. Jadi Al-Baqarah 186 dan juga An-Nisa 29 sama-sama yang menjadi kaidah dalam bagaimana kita itu harus betul-betul mengonsumsi, memakan, menggunakan harta dengan yang halal. Qulu fil ardi halalan thayyiba. Nah, kita lanjutkan. Kemudian juga dari hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini juga menjadi kaidah kita terkait dengan as-sulhu jaiz bainal muslimin. Artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin illa sulhan harrama halalan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maknanya adalah apa? Bahwa setiap transaksi, janjian, setiap akad gitu ya, kontrak itu diperbolehkan selama tidak ada unsur di sana yang diharamkan. Kenapa? Padahal dalam riwayat yang lain kan juga dikatakan atau dalam kaidah ya, bahwasanya al aslu fil muamalati al ibaha illa yadullu dalil ala tahrim ya. Nah, kemudian terkait dengan nanti kaitannya dengan investasi ya, karena finance technology kan selain investasi juga ada lending ya, ada pinjaman atau utang dain lebih tepatnya ya. Dikatakan riwayat Ibnu Majah ya, la dororo wala diror, jangan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Doror berarti sesuatu yang memang membawa kepada keburukan, kemudorotan, dan juga hal-hal yang sifatnya memang menjadikan dianya itu memberikan manfaat yang tidak baik kepada manusia. Oke, ya. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa di program studi ilmu ekonomi syariah, kita sudah tahu berarti ya, jadi ada kaidah yang menjadi dasar bagi topik hari ini, yaitu terkait dengan finance technology, tinjauan fikih muamalah. Baik, nah kita awali dengan pemahaman dulu nih. Sebenarnya sih ini jangan sampai saya nanti menjelaskan tapi sudah paham semuanya ya. Mestinya saya pahamkan dulu tentang apa itu finance technology ya. Tapi kalau yang sudah paham ya nggak apa-apa lah ya. Nanti mungkin boleh nanti kita diskusi, karena waktunya ini agak terbatas. Saya khawatir nanti kalau banyak diskusi malah materinya itu tidak tersampaikan. Padahal menurut saya ini menjadi hal yang penting ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin saya mau tanya dulu deh ya. Tanya 1-2 orang ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih, ada Talita, ada juga siapa nih, Muhammad Feril Fian ya. Nah, saya ingin tahu dulu nih siapa dulu nih ya. Jadi harusnya sih nilainya kasih bagus nih yang bisa bertanya ya, bisa menjawab. Baik, saya mau tanya dulu ke Muhammad kali ya, M Feril Fian AR. Oke, coba saya mau tanya, apa yang Anda ketahui tentang Islamic Finance Technology? Apa yang Anda ketahui tentang fintech syariah? Silakan dalam 1-2 menit. Ya, silakan. Ya, bisa jawab. M. Ferilvian pernah dengar atau belum? Kalau nggak tahu, bukan nggak tahu ya, kalau mau masih belum nggak apa-apa, karena saya kan ingin tahu, jangan sampai nanti saya jelaskan tapi sebenarnya udah paham. Oh, ada Fadel Kolbi Hadi. Coba Fadel nih, Fadel ada tahu nggak fintech itu apa? Coba. Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Ini semester berapa Tahu, sih? Pak. Tahu. Oke, tahu dong. Oke, apa tuh fintech syariah itu apa? Jadi fintech syariah itu inovasi teknologi, inovasi teknologi yang dibawakan melalui sektor jasa keuangan, gitu Pak. Jadi sektor jasa keuangan itu diinovasikan menggunakan teknologi yang berbasis online dan internet. Oke, sip. Terima kasih Fatih 99 ini ya. Saya tanya satu lagi lah, yang akhwat nih, yang perempuan nih. Mahasiswa ada Talita Al siapa nih? Boleh tahu nggak apa itu finance technology syariah, Islamic finance technology? Silakan. Baik
baik Pak. Jadi financial technology syariah itu adalah layanan keuangan berbasis digital yang pastinya memenuhi prinsip syariah yang pastinya tidak ada unsur riba, goror, dan maisir gitu sih Pak. Oke, terima kasih Talita ya, luar biasa ini sama-sama 99 cerdas semuanya lah ya. Ada yang mau nambahin nggak nih? Satu lagi, Muhammad Feril mau nambahin nggak tentang finance technology? Tadi betul ya, nama juga finance ya, teknologi berarti teknologi keuangan, ya kan ya. Jadi teknologi keuangan yang digunakan dalam akad transaksi yang nanti bisa ekonomi, bisnis, dan juga keuangan berbasis syariah. Oke ya. Saya lanjut lagi. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ya, ini ada lebih kurang 62 mahasiswa. Saya lanjutkan lagi. Jadi kalau saya presentasi boleh nggak usah tidak usah di on kameranya, tidak apa-apa. Oke, saya balik lagi di finance technology, tinjauan fikih muamalah. Saya awali untuk menguatkan kembali nih yang belum paham tentang apa itu finance technology. Jadi backgroundnya adalah kenapa sih materi ini penting untuk dibahas, untuk dipahami. Ya kita tahu bersama ya bahwa perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu kan sangat luar biasa ya, apalagi dengan sekarang apa yang disebut dengan artificial intelligence gitu ya. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk bukan hanya mendeskripsikan tapi sampai kepada menganalisis dan memberikan solusi-solusi ya, memberikan judgement ya kepada yang mengguna atau usernya. Nah, ternyata perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi ini kan juga masuk ke ranah ekonomi, bisnis, dan juga keuangan, ya kan? Jadi ekonomi sekarang sudah menggunakan fintech, kemudian juga bisnis, of course pasti ya paling banyak ini kan bisnis kan cari keuntungan, berarti bagaimana caranya nih agar keuntungannya itu bisa maksimal. Demikian juga sektor keuangan ya. Kalau dulu itu keuangan misalnya money changer itu harus bawa-bawa uang kertas gitu ya. Sekarang dengan sistem cryptocurrency, dengan sistem misalnya digital money gitu ya, semuanya itu sangat mungkin sekali untuk dilakukan secara online. Dan ternyata ya kita tahu bersama sekarang lah ya, jadi finance technology itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat, di mana kemarin apalagi dengan adanya COVID-19 tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan, sehingga kemudian mempercepat dari istilahnya itu teknologi dalam bidang keuangan. Artinya sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan itu terus mengalami perkembangan dan saat ini sudah mengadopsi dari ya teknologi tersebut. Nah, ternyata ya tidak hanya ekonomi konvensional, bisnis, dan juga keuangan konvensional, bahwa sistem syariah pun saat ini juga ya mau tidak mau harus menggunakan fintech ya, fintech ya, finance technology. Nah, pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini adalah berarti gimana dong fintech syariah gitu ya, terutama dalam perspektif fikih muamalah ya. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu. Tadi sudah tahu lah ya, pemahamannya udah cukup bagus gitu ya. Tinggal nanti pemahaman dari sisi perspektif muamalahnya. Baik, ini adalah backgroundnya. Kemudian bahwa kita pahami juga ya bahwa yang namanya sistem syariah yang masuk ke dalam finance technology dengan istilah Islamic Finance Technology ini menjadi sebuah keniscayaan mau tidak mau, kalau tidak mau ditinggal oleh customernya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana fintech syariah dalam tinjauan fikih muamalah. Kalau kita lihat nih di bagannya, jadi kita akan lihat ya, ini mind map-nya lah ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu inputnya itu dalam artian itu kita akan lihat ada berapa macam sih finance technology yang ada di masyarakat yang digunakan, terutama nanti yang ada di bawah OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, di bawah pengawasan OJK itu. Nah, kemudian juga nanti dilihat juga dari sisi muamalahnya, ini masuk ke akad apa, kemudian ada apa nih ya, akad seperti ini kira-kira rukun dan syaratnya itu seperti apa, kemudian ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, kemudian fatwa dari DSN MUI-nya itu bagaimana, kemudian problematika yang dihadapi itu seperti apa. Nah, nanti outputnya adalah kita harapkan kita memahami tentang finance technology based from Islamic
law ya, or Islamic values ya. Ini adalah materinya. Kemudian perkembangan nih ya. Jadi ternyata di Global Islamic Fintech itu ya, GIF ya, ini mereport ya, atau memberikan laporannya gitu ya, di tahun 2002 itu ada 375 fintech syariah ya, kemudian 82%-nya itu diantara itu berasal dari 10 negara. Dan Indonesia ternyata gitu ya, itu menduduki urutan yang pertama sebagai negara perusahaan fintech syariah terbanyak ya hingga tahun 2021-2022 ya. 2023 kemarin mengalami persaingan ketat gitu ya dengan UK, dengan kemudian juga dengan Malaysia, dan jangan lupa sekelas Hong Kong, kemudian Aussie, Australia, mereka juga mulai melirik dari fintech syariah ini ya. Nah, kemudian pada urutan kedua menyusul Inggris ya, United Kingdom, and then jumlah fintech secara keseluruhan itu mencapai 42 perusahaan. Belum lagi yang masih dalam proses untuk perizinan di OJK. Nah, bisnis fintech syariah ini kalau kita lihat nih di awal ini ya, jadi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah crowdfunding ya. Crowdfunding itu adalah pengumpulan dana ya, kemudian juga payment, pembayaran, kemudian digital bank ya, kemudian juga robo advisory, dan juga alternative finance ya. Artinya bahwa sebenarnya fintech itu ya yang paling kelihatan gitu ya, yang paling mungkin populer ya di masyarakat itu ya pinjol gitu ya, pinjaman online gitu ya. Ya itu termasuk ke fintech juga gitu ya. Nah, caranya gimana nih biar istilahnya itu tidak terjerat ke pinjol gitu ya. Padahal masyarakat juga butuh juga nih. Jadi kayak seperti apa nih pinjol ya, pinjaman online yang memang sesuai dengan syariah, kemudian juga tidak ada yang didolimi. Bisa nggak? Mestinya bisa kalau ada political will ya, kalau ada keinginan dan niat yang baik, kan innamal a'malu binniyat ya. Oke, kemudian materinya kita akan bahas tentang bagaimana sekilas tentang perkembangan dari finance technology ya. Kemudian bedanya apa nih antara fintech yang konvensional dengan fintech syariah. Kemudian yang paling penting karena kita kaitannya dengan fikih muamalah adalah akad dalam tadi jenis-jenis dari fintech itu ada crowdfunding, ada P2P lending fintech syariah, kemudian juga problematika dari fintech dalam tinjauan fikih sampai kepada landasan hukum dan regulasi ya terkait dengan finance technology ini, baik itu dari BI, dari OJK, dari nanti yang diharmonikan dengan oleh KNEKS, dan juga tentu saja di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Ya, kita akan belajar ini pelan-pelan saja. Ya, baik. Jadi ketika tadi bicara tentang finance technology, ya, National Digital Research Center or NDRC, ya itu mendefinisikan bahwa finance technology itu adalah innovation, ya. Jadi inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial dengan menggunakan teknologi modern. Jadi sebuah inovasi, nanti inovasi itu akan menjadi sebuah produk yang digunakan atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, sementara dalam PBI, Peraturan nomor 19 ya tahun 2007 ini, bab 1 pasal 1 halaman 3 tentang penyelenggaraan teknologi finansial di PBI ini mengatakan fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, kemudian layanan, kemudian teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan juga efisiensi, kelancaran, keamanan, dan juga keandalan sistem pembayaran. Jadi kesikohan ya. Kalau kita sering kan ya, zaman sekarang itu saya beli ketoprak aja pakai Kiris gitu ya, kemudian pakai OVO ya, saya beli gorengan juga udah bisa pakai udah pakai Dana, bisa pakai macam-macam lah ya, GoPay dan lain sebagainya. Itu adalah yang kelihatan. Nah, tentu saja nanti ada kelebihan, ada mungkin dulu orang berpikir ya istilahnya itu gimana mau beli gorengan kok pakai istilahnya itu pakai uang digital, nggak mungkin lah, masa gorengannya dipasang barcode gitu ya. Iya, zaman dulu seperti itu ya. Kalau sekarang ya udah sangat ini sekali. Kemarin saya ke salah satu mall di mana di ini ya, di Bogor ya,
di Botani Square itu di di apa namanya itu ya di ini makanannya lah ya di apa namanya itu food centernya ya food court namanya itu susah ya food court gitu ya. Nah, itu semuanya udah nggak ada yang menggunakan istilahnya itu cash, semuanya harus pakai digital. Saya yakin di Jakarta lebih banyak lagi ya, semua kereta, kemudian juga busway ya, semuanya sudah tidak menggunakan uang cash lagi ya. Pembayaran di Perkotaan Jakarta sendiri udah nggak ada tuh bawa uang gitu ya, atau hujanan apa yang pakai motor ya, pakai mobil enggak ya. Nah, artinya itu sudah sangat mungkin sekali. Tetapi kita juga harus bijak, harus pandai, termasuk juga bagaimana nih ketika kita lihat dari perspektif ekonomi syariah tentu saja ya. Jadi jelas sekali tuh bahwa fintech itu adalah teknologi keuangan yang digunakan dalam atau teknologi yang digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis dan juga keuangan. Nah, itu namanya fintech. Kalau syariah berarti yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, tadi sudah disebutkan ya, tapi kita sedikit review lah ya. Jadi yang namanya finance technology ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah peer-to-peer lending dan crowdfunding. Ya, jadi ada P2P lending. Artinya apa? Platform yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana sebagai debitur atau borrower ya, sebagai penerima pinjaman dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal investasi, kreditur atau lender ya, pemberi pinjaman ya, P2P lending. Ini dulu ada teman modal teman, ini paling banyak ya, yang P2P lending ini paling banyak tuh. Saya sampai nggak hafal karena apa istilahnya itu, pokoknya pinjol semua itu pakai platformnya itu ini gitu. Jadi cukup pakai KTP gitu ya, kemudian kita langsung bisa cair uangnya itu ya dengan bunga sekian persen gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang istilahnya itu dia menggunakan, termasuk juga ada ya Syafiq platform ya, itu salah satu dari crowdfunding yang syariah. Kayak gimana bedanya? Nanti kita lihat pelan-pelan ya. Tapi intinya jenis yang pertama dari fintech itu adalah P2P lending or crowdfunding. Sebenarnya P2P lending itu ya tadi. Jadi sebuah perusahaan yang kemudian itu akan ini yang konvensional ya, akan meminjamkan, akan memberikan dana kepada masyarakat ya, kemudian nanti dia akan mendapatkan keuntungan dari kalau konvensional itu berarti dari lebihan atau dari riba atau dari bunga yang dikenakan ya. Nah, itu ya. Mungkin nanti kalau agak mirip yang katanya yang masih suka belanja di Shopee misalnya gitu ya, ada Shopee Pay Later. Nah, kita lihat nih ya, kalau di sebelum tanggal 25 sih dia nggak ada tambahan gitu ya. Jadi sebaiknya bayar itu sebelum tanggal 25 gitu ya. Atau mungkin sekarang ada kebijakan yang baru mungkin ya. Tapi intinya kalau dia kemudian ada administrasi dan sebagainya, is a big problem for our spirituality of course ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah manajemen risiko investasi. Ini tadi ada semacam judgment ataupun juga semacam informasi dan juga konsultan gitu ya. Jadi platform yang memungkinkan Anda untuk memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Artinya Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan gadget. Ya, ini dari biasanya apa? Ini banyak sekali, terutama ini orang-orang yang memang memiliki keuangan ya bisa dikatakan lebih gitu ya, karena dia akan mampu untuk memberikan saran gitu ya, memberikan saran tentang investasi. Misalnya kalau dalam investasi itu kan ada istilah saving not saving, menabung itu tidak menolong Anda. Yang menolong Anda itu adalah investment atau investasi. Nah, berarti gimana cara investasi? Apakah kita nabung di bank? Apakah kita beli emas gitu ya? Atau mungkin kita jual beli misalnya valuta asing? Atau mungkin kita beli misalnya di pasar modal misalnya gitu ya? Atau mungkin di bisnis-bisnis yang misalnya gitu ya. Nah, ini manajemen risiko, apalagi sekarang dengan dengan perkembangan dari AI itu, dengan sentuhan AI itu sangat memungkinkan untuk bisa memprediksi tentang bisnis, terutama nanti kalau di pasar modal itu kan ada analisis fundamental ya, di mana ketika saya mau beli saham ini harus lihat dulu bagus nih
gitu ya, atau jangan-jangan itu naik tiba-tiba padahal belum tentu ininya, istilahnya itu naiknya itu jangan-jangan tidak alami gitu ya. Oke, ini yang kedua, jadi manajemen risiko investasi ya. Jadi sebuah perusahaan yang fokus kepada memberikan konsultasi tentang investasi ya, bagaimana yang lebih beresiko. Oke. Yang kedua ada payment, ada clearing, dan juga settlement. Ya, platform ini biasanya menyediakan payment gateway ataupun e-wallet ya, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, dan juga settlement. Nah, kalau kita lebih detail lagi, saya pernah membuat sebuah program platform ya, lebih tepatnya ya, untuk wakaf misalnya. Saya bikin wakaf tunai yang itu memudahkan. Jadi saya pikir itu kita bisa klik sekali, kemudian uang itu bisa langsung sampai gitu. Tapi ternyata setelah kita konsultasi dengan ahli IT, kemudian juga dengan pembuat dari platformnya, itu ternyata tidak semudah itu, Pak. Kenapa? Karena di awal kita harus mampu atau kita harus punya akses untuk mendebit dari uang kita. Uang kita ada di mana nih yang mau kita debit nih? Di bank misalnya. Berarti harus ada otorisasi dari bank. Itu yang pertama. Kemudian setelah bank itu kita bisa debit ya, kita bisa ambil uang kita. Nah, kemudian uang itu tidak langsung ke penjualnya, tetapi dia harus melalui ada satu ya, kita sebut saja agen lah ya, agen yang nanti akan melakukan pembayaran secara online. Nah, dari sini kemudian ternyata lumayan panjang juga, dan ya ternyata yaitu tidak free ya, dia ada pembayaran ya, ada fee-nya, ada ujrohnya ya, antara mungkin 0,01%, 0,5, 0,2,5%, tapi itu kan dia per setiap transaksi ya, sehingga ya kita harus lihat dulu gitu ya, jangan sampai nanti kita malah habisin ya, perlunya adalah uang wakaf misalnya tadi, berarti pakainya adalah payment ya, pembayaran, settlement, dan juga clearing. Nah, itu yang pertama. Artinya bahwa dalam proses pembayaran sendiri itu beberapa pihak itu terkait ataupun terlibat gitu ya. Nah, ini nanti isu yang paling besar itu adalah cyber crime ya, atau kejahatan cyber khususnya dalam finance, dalam bidang bisnis dan juga keuangan. Ini sangat bahaya sekali nih. Saya beberapa kali misalnya yang paling mudah saja lah ya, transfer dari satu bank besar gitu ya, itu sering sekali aduh ini nggak sampai gitu ya. Nah, syukurnya dari sisi customer service-nya itu cukup bagus lah ya, walaupun kita harus nunggu beberapa hari gitu. Artinya waduh ini sangat bahaya sekali kalau cuma dikit gitu kan ya. Oke, itu adalah payment. Artinya finance technology di payment ini adalah pembayaran. Tadi ada Dana, ada GoPay, ada OVO gitu ya, dan yang lainnya itu adalah pembayaran ya, termasuk beberapa istilahnya itu entitas bisnis yang menggunakan sistem pembayaran tersendiri. Oke, itu payment ya. Oke, yang keempat ada market aggregator. Artinya market aggregator ini adalah jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait dengan keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Ya, fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan juga investasi. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Tapi kalau sebelum itu hanya memberikan untuk resiko investasi untuk resiko dalam berinvestasi, investment risk ya. Nah, kalau yang di sini lebih kepada bagaimana dia mirip dengan semacam financial planner ya, financial planner. Saya rasa teman-teman semuanya mungkin yang pernah mendengar konsultan investasi gitu ya. Saya kemarin sempat ke Malaysia. Di Malaysia itu ada MFPC ya, Malaysian Financial Planner Council ya. Kebetulan teman di situ sampai sekarang juga masih, mungkin kapan-kapan bisa ini gitu. Jadi bagaimana kerjanya itu ya, istilahnya itu kerjanya itu adalah mengatur keuangan dari orang kaya gitu ya. Jadi misalnya ya. Nah, orang kaya ini caranya bagaimana agar diberikan investment ya, agar diberikan semacam ide, gagasan, atau juga lebih tepatnya adalah polisi ya, untuk mau bisnis, mau usaha apa, mau investasi apa, mau kemudian uang itu mau diarahkan kemana, kalau mau pakai istilahnya itu real business yang mana, yang resikonya kecil, keuntungannya besar, dan seterusnya. Itu di financial planner. Saya rasa ini menjadi di Indonesia ini belum begitu banyak ya. Itu akan menjadi
satu profesi besar ya untuk istilahnya itu menjadi konsultan dalam investasi, terutama keuangan keluarga. Sebenarnya perusahaan juga sangat memungkinkan juga gitu. Artinya perusahaan kan dia harus punya investasi. Perusahaan juga dia harus, selain usaha yang berjalan, dia juga harus ada uang yang diinvestasikan untuk backup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau market aggregator ini dia sebenarnya lebih kepada pemberian untuk saran dan juga istilahnya itu ide gagasan terkait dengan investasi. Ini adalah investasi, tapi dia nggak ada investasinya. Mungkin mirip-mirip lah ya dengan perusahaan sekuritas. Walaupun kalau sekuritas itu kan dia menjual dari saham yang dijual di pasar modal. Tapi biasanya itu kalau yang paling banyak itu kalau di perbankan itu kalau dia itu nasabah prioritas ya, priority customer itu ya, dia biasanya akan didampingi oleh ahli financial planner. Artinya ketika uangnya misalnya di beberapa bank itu 250, 500 sampai 1 miliar gitu ya, maka akan diarahkan, Pak, ini jangan hanya buat tabungan saja, rugi sekali untuk tabungan. Kami punya deposito seperti ini, kita punya investasi yang real seperti ini, kita punya yang kemungkinan besar itu resikonya sangat kecil. Nah, di financial plan itu profesinya seperti itu ya. Tapi ini dalam bentuk fintech gitu ya, dalam bentuk platform. Nah, dengan adanya tadi artificial intelligence juga, ini juga sudah sangat berkembang, sangat pesat sekali gitu. Jadi kadang kita ketinggalan nih untuk fintech yang berbasis syariahnya. Oke, nah kemudian kalau bicara tentang fintech syariah ya, berarti kita mesti pahami dulu tadi berbagai aturan ya dari sisi nanti ayatnya, hadisnya, kemudian juga pendapat para ulama, termasuk juga fatwanya. Misalnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, DSN MUI ini nomor 117 DSN MUI 2/2 tahun 2018 tentang finansial teknologi syariah atau fintech syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Ini di definisinya dulu gitu ya. Nah, kemudian di pasal yang ke-6 disebutkan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi secara syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, doror, dan akad-akad yang lainnya. Maghrib, big night ya, standarnya itulah ya. Nah, pokoknya yang al-uqud al-muharramah. Jadi jelas sekali ya. Nah, berarti nanti kita akan lihat nih. Ini kalau umpamanya tadi P2P lending udah kelihatan banget ya, jelas banget gitu ya. Nah, mungkin yang agak-agak subhat gitu ya, Bapak agak kotorin, gimana nih kalau umpamanya minjem kemudian nggak ada potongannya nih, itu tadi seperti misalnya Shopee Pay Later misalnya, atau mungkin beberapa juga menawarkan untuk pinjaman tapi dia tidak ada bunganya. Kita lihat nanti ya. Oke, kemudian ada 7 akad. Nah, ini yang paling penting nih ya. Jadi menurut fatwa DSN MUI ini tahun 2018 itu, jadi minimal itu ada 7 akad yang diperbolehkan dalam fintech finance technology. Pertama adalah akad jual beli al-bay, kemudian ada ijarah, kemudian ada musyarakah, kemudian ada mudharabah, ada qard, ada wakalah, dan juga wakalah bil ujroh. Sebenarnya selain itu dengan perkembangan misalnya hybrid kontrak ya, atau al-uqud al-muraqabat, itu sangat mungkin sekali ya. Misalnya justru yang terbaru itu misalnya tentang praktek akad dari MMQ ya, musyarakah mutanaqisah ya, kemudian juga ijarah mausufah fi zimmah. Justru ini yang menarik nih, kalau di online itu rata-rata adalah ijarah mausufah fi zimmah, agar nanti tidak terjebak kepada qard dan juga riba tentu saja. Jadi ada ijarah mausufah fi zimmah. Kemudian juga nanti ada juga ijarah muntahiyah bitamlik, di sini juga belum ada ya. Jadi ini akad-akad yang sifatnya masih asli gitu ya. Sementara dengan perkembangan dari akad sendiri, sekarang sudah ada akad al-uqud al-muraqabat atau hybrid kontrak, di mana menggabungkan 2 akad ya dalam satu transaksi. Ya, memang sih ada beberapa riwayat, misalnya Nabi SAW naha Rasulullah SAW ya, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fil bai'ah. Ya, Rasulullah melarang untuk melakukan bai'ataini, 2 akad ya dalam satu transaksi. Nah, ini tapi sebagian besar para ulama itu menyebutkan bahwa bai'ataini fil bai'ah itu adalah maksudnya adalah antara akad yang di situ ada misalnya ijarah gitu ya, akad
misalnya sewa dengan akad dain. Nah ya, atau dengan akad juga di situ ada unsur-unsur tambahan lah ya. Ada misalnya utang, akad dain dengan akad ujroh misalnya. Itu bai'ata ini fil bai'ah. Ya walaupun dalam prakteknya yang disepakati sebenarnya ya satu akad saja sebenarnya ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah finance teknologi syariah, beberapa persyaratan yang ada dari fatwa DSN MUI. Oke. Nah, kemudian regulasi fintech syariah di Indonesia ini diantaranya juga surat edaran Bank Indonesia nomor 18 garis miring 22 DKSP tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Ya, kemudian juga peraturan Bank Indonesia juga 2016 tentang uang elektronik ya, digital money, kemudian juga peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, sekarang dengan adanya BRIC ya, BRIZ gitu ya, C ya, China ya. Nah, itu apakah nanti juga akan berkembang seperti euro gitu ya, dengan mungkin akan tentu saja ya layanan digital. China sangat maju sekali, itu pasti akan masuk dan akan menjadi dominasi dalam sistem pembayaran ya, karena kita bicara tentang payment ya, tentang pembayaran, tentang uang digital itu ya. Oke, ini regulasi fintech yang ada di Indonesia. Berikutnya, ini nanti boleh dilihat ya di fintechsyariah.id. Ini Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kebetulan teman juga kemarin jadi pengurus juga di sana ya, terkait dengan gimana sih perkembangan dari fintech syariah nih gitu ya. Nah, nanti boleh lihat di www.fintechsyariah.id ya. Nanti lihat anggotanya yang mana saja terkait dengan ini. Karena dia cukup banyak, walaupun biasa kalau dalam bisnis itu pertama ramai, kemudian nanti agak menurun, nanti berada di level yang settle ya. Oke, kemudian nah berarti kalau kita bicara tentang finance technology or Islamic finance technology on fikih muamalah perspektif, maka kita akan lihat bagaimana praktek dari finance technology itu sendiri, yang ternyata di dalamnya itu ada akad bai, akad ijaro, akad qard, akad mudoroba, akad murobaha, akad musyarakah, dan beberapa ukud yang lainnya, termasuk juga tadi yang ukud al-murakabat ataupun juga hybrid kontrak. Jadi yang perlu kita pahami adalah tentang hakikat ya, ataupun kayak gimana sih sebenarnya fintechnya, cara kerjanya gimana gitu. Saya sering bertanya ya, karena biasanya mereka banyak teman-teman atau banyak mahasiswa S2 terutama ya, S1 juga, mereka bertanya tentang misalnya satu transaksi tertentu misalnya gitu ya, misalnya ada istilah apa mining gitu ya, ada istilah menambang, kemudian ada istilah lagi untuk istilahnya investasi, ada istilah lagi untuk apa misalnya itu binar option ya, dan lain sebagainya lagi ya. Pokoknya banyak banget. Nah, itu perlu dipahami dulu gitu ya. Jadi teman-teman semuanya harus paham dulu ini apa nih akadnya nih. Kalau tadi pinjol ya udah jelas pinjaman online gitu ya. Jadi pinjaman berarti pinjam. Kalau pinjam dalam Islam itu berarti ya dain atau utang ya. Dain atau utang atau qard ya. Di qard itu ya ada kaidah kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Kan sangat clear sekali ya, sangat jelas sekali. Oke, jadi kita akan lihat satu-satu. Nah, ketika bicara tentang tadi fintech ya, ini kan saya sudah jelaskan di awal ya, karena ternyata sampainya di sini gitu ya, bahwa dalam fikih muamalah itu ketika bertanya tentang atau ketika kita ingin mengetahui tentang jadi bagaimana nih akad dari fintech ini gitu ya. Nah, pertama tentu saja pahami dulu tadi fintechnya, hakikatnya, jangan ada yang tersembunyi, jangan ada yang istilahnya itu kurang jelas. Nah, baru kita lihat ternyata ini masuk ke dalam istilahnya itu akad investasi sebenarnya nih gitu. Cuman dia buat itu sedemikian rupa. Ini biasanya kerjaannya para mahasiswa atau dosen atau praktisi yang di bisnis manajemen ya, manajemen bisnis ya, di mana mereka cari gimana caranya nih mengatur bisnis agar unik, agar tidak sama ya, agar beberapa kali lah orang itu nggak langsung mudah gitu ya. Itu biasa kalau yang berbasis teknologi seperti itu. Artinya dia diputar-putar dulu pakai nama, kayaknya namanya jangan pinjol nih, nggak enak nih ya, jangan pakai pinjol nih, mungkin pakainya itu kata-kata faedah atau mungkin
uang teman atau mungkin bantuan atau langsung cash gitu ya, atau pinjam online dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang dari nama itu yang indah, yang enak lah gitu didengar gitu. Jadi oh saya bukan pinjol nih, ini adalah pembiayaan berbasis teknologi nih gitu ya. Lagi juga nggak ada bunganya gitu kan ya, nggak ada tuh bunganya gitu. Lagi kalau ada bunga juga cuma 0,001%, itu pun juga kalau bayarnya itu telat. Nah, kadang di masyarakat muncul seperti itu, sehingga ya hal yang paling penting itu adalah yang paling pokok untuk memahami finance technology itu Maidah ayat ke-1. Tadi saya sudah jelaskan ayat ini ya. Jadi bagaimana ternyata istilahnya itu akadnya dulu harus dipahami dulu gitu ya, akadnya sudah betul atau belum gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam akad tersebut ada nggak unsur-unsur yang menjadikan ada orang lain itu yang dirugikan, ada orang lain yang dirugikan. Misalnya tadi terutama ya paling banyak itu ya investor gitu ya. Nah, investor tadi misalnya pinjol gitu ya, pinjol itu ya paling banyak itu yang dirugikan itu yang minjem gitu ya. Lagi udah minjem nggak mau bayar, atau mungkin ya nggak tahu sih Allah alam gitu ya. Tapi intinya adalah yang sering menjadi korban itu adalah ya pengguna atau customer gitu ya, customer. Nah ini tentu saja dalam konteks ekonomi syariah itu sangat bertentangan. Kenapa? Karena ekonomi syariah, bisnis dan juga keuangan itu hadir sejatinya adalah untuk apa? Untuk keadilan. Menegakkan keadilan berarti jangan sampai ada yang dizolimi gitu ya, jangan sampai ada yang istilahnya itu merasa tersakiti, mendapatkan kemudaratan dan lain sebagainya. Oke ya, jadi ayatnya terkait dengan fintech ini ya kita ambil saja secara umum itu adalah Al-Maidah ayat pertama, kemudian surat An-Nisa ayat ke-29, kemudian surat juga Al-Baqarah 186 dan juga 275, misalnya tentang riba. Kan kita ingatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kan jelas sekali gitu ya, jelas sekali. Jadi ternyata ya wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Atau mungkin ya dikatakan apa dalam ayat berikutnya itu, siapa saja yang masih wadaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Kan jelas sekali tuh ya. Jadi kalau yang tidak mau meninggalkan riba, fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih, ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu akan mengumumkan perang. Artinya itu sangat tidak disukai oleh Islam, tapi kok ada ya masih di masyarakat. Nah, itu biasanya adalah al-juhal ya, ketidakpahaman, ketidaktahuan tentang hakikat dari ya hal-hal yang memang diharamkan di dalam Islam ya. Oke, nah kemudian tadi di An-Nisa 29 kan memang di situ ada kata ila antakuna tijaratan antara diminkum. Jadi kaidahnya itu jelas sebenarnya ya, bahwa kullu istilahnya tadi kullu qardin jarna fan fahuwa riba, atau mungkin juga al-aslu fil muamalati al-ibaha illa yadullu dalam ala tahrim gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu boleh, kecuali ada yang memang mengundang yang istilahnya itu membawa kepada kemudaratan diri sendiri dan juga kemudaratan orang lain gitu ya. Jadi apa ya ekonomi bisnis keuangan syariah itu sangat-sangat ideal gitu ya, cuman memang ada aja orang yang nggak suka, ada orang yang nggak paham, ada orang yang jahil, ada orang yang mungkin ada juga nih yang nggak suka dengan Islam itu sendiri. Nah, berarti kita sebagai mujahid dari ekonomi bisnis dan keuangan syariah harus menjelaskan dalam konteks misalnya kampus UPN Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara, maka ya kita membela negara dengan ya menegakkan ekonomi syariah. Kenapa? Karena jika Anda cinta Indonesia NKRI, maka cinta ekonomi syariah. Karena dalam ekonomi syariah itu tidak melihat kepada agama, misalnya yang dilihat adalah dari sisi keadilan, kemudian juga falah ya, kesejahteraan, kemudian menghilangkan segala keadilan, kemudian kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya, agar harta itu tidak hanya beredar pada golongan orang kaya saja, artinya ada pemerataan distribusi kekayaan dan seterusnya ya, sangat banyak sekali gitu ya. Jadi itu dalam konteks UPN Veteran Jakarta gitu ya. Jadi kita harus banyak belajar nih. Oke, berikutnya
Tadi juga di surah ada hadis riwayat Tirmizi ya tentang asul jais bainal muslimin. Ini ketika bicara tentang ya akad ya tadi sebenarnya akad itu hukumnya awalnya itu adalah boleh gitu ya, boleh selama tidak ada unsur yang diharamkan gitu ya. Nah, illa harrama haram harrama halalan atau halal haraman. Jadi mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini sudah haram, sudah jelas gitu. Ini sudah halal, sudah jelas. Jadi ya jangan diganti-ganti gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kaidah yang cukup jelas juga ini dalam hadis dan juga dalam kaidah dikatakan Nabi SAW bersabda dalam kaidah fikih juga dikatakan la dororo wala diror, jangan saling memudorotkan. Nah, kalau kita tarik dalam konteks finance technology itu kan sangat banyak banget gitu berarti ya. Sampai-sampai orang itu ada yang bunuh diri, gantung diri, ada yang istilahnya itu kabur entah kemana gitu ya, melakukan berbagai kejahatan karena pola dalam pinjamannya dari awal, kemudian pola juga penagihannya sampai kepada hal-hal yang sifatnya itu masih ketika bisnis keuangan yang mestinya sesuai dengan syariat ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Baik, kemudian jadi dalam finance technology ini kalau dalam fikih muamalah nanti kita bisa kembangkan lagi. Yang pertama adalah perlu dipahami dari sisi basic filosofinya. Artinya bahwa ketika kita ingin mempelajari, ingin mengetahui tentang suatu akad dalam finance technology, maka mau tidak mau mestinya itu memahami dulu tentang ini kenapa ya dalam Islam itu kenapa begini ya, kenapa riba itu nggak boleh ya, kenapa maisir judi itu nggak boleh ya, kenapa talak tiruan nggak boleh ya, kenapa gharar nggak boleh ya. Ini yang paling penting yang dipahami dulu tuh dari sisi istilahnya itu basic filosofi. Yang kedua adalah hakikatnya, ini penting nih ya, jangan sampai kita terlalu cepat menghukumi, terlalu cepat juga mungkin kita menjudge gitu ya, tapi juga harus betul-betul tegas gitu ya, harus tegas. Jadi ini memang akadnya itu seperti ini gitu ya. Misalnya ada pembayaran nih, misalnya ya dana, bukan nama dana ya, misalnya ada satu platform yang kemudian memberikan kita pinjaman dengan janji misalnya nih, ini biasa bahasa marketing ya, misalnya itu bunganya 0,0001% misalnya gitu ya. Gitu ya. Jadi nah ini perlu dilihat ya, jadi hakikatnya itu seperti apa. Nah, nanti masuk ke dalam penelitian ya, kalau dalam penelitian itu harus betul-betul istilahnya itu betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ini benar nih, datanya valid nggak nih, sumbernya bisa nggak dipertanggungjawabkan nih, seperti itu ya. Nah, setelah tahu hakikatnya baru kita akan memilih dari ternyata transaksi ini adalah istilahnya itu akadnya menggunakan akad dain, utang ya, ini menggunakan akad misalnya ijaroh ya, sewa menyewa. Ini menggunakan akad misalnya itu fee ya, tadi ijaroh ya, fee ya. Kemudian ini menggunakan akad misalnya nanti ada pakai khiwalah, pakai kafalah, bisa pakai juga tadi musyarakah mutanakisah, atau mungkin pakai ijaroh mausufatu zimah dan seterusnya. Jadi sangat banyak sekali, ini perlu dipahami ya. Jadi perlu dipahami dari sisi akadnya. Oke. Nah, kemudian kalau yang paling mudah juga setelah kita tahu akadnya, berarti kemudian kita lihat berarti di Al-Quran tuh ada nggak ya ayatnya ya? Ada nggak ya? Ayatnya di mana ya? Kita bisa cari tuh semuanya mau tentang apa? Nanti saya boleh tanya satu-satu nih harusnya ya. Misalnya tadi tentang dain ya. Gitu. Nah, misalnya tentang dain kan udah jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktum dan seterusnya. Atau mungkin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Ya, ada sebanyak sekali. Jadi pertama itu yang paling mudah gitu ya. Ya kita lihat dulu ini akadnya apa. Oke, ini akad muzaroah. Ya, muzaroah itu adalah akad transaksi dalam bidang pertanian. Bisa nggak pakai fintech? Sangat bisa lah ya. Kenapa enggak gitu? Kenapa? Karena itu bentuk adalah investasi ya, investasi ya.
investasi yang khusus dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan gitu ya. Itu adalah bisa pakai muzaroah, bisa pakai mukhabarah, bisa pakai musaqat ya. Nah, itu sangat mungkin sekali ya. Jadi kita pahami dulu akadnya. Kalau sudah tahu akadnya berarti kita cari nih, oh akad tentang murabahah. Oh itu tentang jual beli. Ya udah tadi misalnya ila antakuna tijaratan antara minkum, atau mungkin wa halal bai wa harrama riba, atau mungkin juga wa batahu apa misalnya tuh wa batahul wasilata misalnya juga, atau mungkin juga fadribu dikatakan itu apa fadribu kullabanan, atau juga mungkin dikatakan fadribu fil atau mungkin juga di surat al-jumu'ah misalnya itu fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard wa bataghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun gitu ya. Atau mungkin saya kulu sufaha walan nasi dan seterusnya juga banyak sekali. Jadi kita cari ayatnya, hadisnya juga sama. Kemudian setelah itu nanti baru ijtihad para ulama ya, fatwa DSN MUI, baru nanti kita bandingkan juga ya. Kalau kita masih levelnya kan tinggal ngikut saja lah ya. Yang paling mudah ya kalau nggak mau ribet dari Al-Quran, dari hadis, dari ijtihad ulama, ya udahlah kita baca fatwa DSN MUI gitu ya. Tapi kalau di mahasiswa ini mestinya tidak hanya berhenti di fatwa DSN MUI ya, tapi fatwa itu sendiri sebagai sebuah produk hukum ya, metode yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam fatwa itu juga perlu kita kritisi juga. Artinya nggak semuanya juga ya fatwa itu istilahnya itu harus kita kritisi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu ya fatwa misalnya tentang ternyata misalnya tentang baik ya, tentang jual beli. Kan kalau di hadis itu dikatakan al-zahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wat tamru bil tamri wal milku bil milki, kemudian wasyairu bil syairi wal burru bil burri yadan biyadin gitu ya. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian garam dengan garam, kurma dengan kurma, gitu. Maka harus apa? Yadan biyadin ya. Nah itu kan harus ya. Nah definisi yadan biyadin ternyata kalau di fatwa Majelis Ulama Indonesia DSN MUI itu ya cash di situ ya, yadan itu tidak misalnya qabdul yad, tidak hanya seperti itu, tidak hanya istilahnya itu menggenggam tangan, jadi betul-betul dikuasai, tidak seperti itu gitu ya. Tapi dia itu bisa juga maknanya ya merujuk kepada al-ada muhakkama, misalnya kebiasaan di perdagangan bursa saham atau perdagangan juga di misalnya itu exchange ya, foreign exchange itu ya 3 days gitu ya, sehingga berarti kembalinya adalah kebiasaan itu jadi itu maknanya adalah tiga hari di situ. Yaitu contoh dari perubahan. Atau mungkin juga kalau di masyarakat itu banyak nih ya istilah itu yang menggunakan misalnya borongan nih gitu ya, jualannya itu borongan misalnya gitu kan nggak satu-satu ada unsur horornya, iya, tapi horor di situ adalah horor yang khafi ya, yang sogir lah, yang ringan gitu ya, sehingga bisa diterima atau diperbolehkan ya. Jadi pahami hakikatnya, kemudian dilihat dari sisi akadnya seperti apa ya, di ayat Al-Qur'annya seperti apa, kemudian hadisnya yang mana, kemudian ijtihad para ulama juga, kemudian fatwa DSN MUI juga, kita boleh bandingkan juga dengan fatwa misalnya dari Majma' Fiqih Islami, atau mungkin juga dari Al-Azhar, atau mungkin dari Lajnah Daimah, dan juga beberapa majelis ataupun juga lembaga fatwa dunia lainnya. Jadi untuk membandingkan itu menurut saya sebagai seorang ilmuwan itu menjadi penting. Jadi kita tidak hanya menerima begitu saja, tapi juga perlu berpikir kritis juga gitu ya. Terutama nanti al-uqud al-muraqabat, akad-akad baru yang mungkin sebelumnya itu tidak ada gitu ya. Sebelumnya tidak ada. Misalnya tadi ketika kita menggunakan yang sempat ramai dulu itu ya, ketika kita menggunakan layanan misalnya GoFood misalnya gitu kan ya, atau Shopee Food misalnya gitu kan ya. Nah kalau uang kita kan nggak ada masalah gitu kan ya, langsung bayarkan gitu. Nah tapi kalau umpamanya itu ternyata kasihan juga uang si abangnya atau uang perusahaannya gitu ya, kemudian kan di situ ada unsur apa ya, bukan ijaroh sih ya, ada ijarohnya tapi ada dain, berarti bercampur tuh antara dua akad, antara akad ijaroh dengan akad dain. Disitulah mungkin ada unsur-unsur yang perlu didiskusikan. Oke, nah itu adalah dari sisi basic filosofinya. Nah, dari sini kita bisa diskusi bersama terkait dengan finance teknologi. Nah, kebetulan sudah jam 2 juga, saya kasih waktu cukup panjang. Kalau nanti kita mau tanya juga terkait dengan dari sisi finance teknologi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan
Kita mau diskusi terkait dengan finance technology, terutama perkembangan yang baru dan mungkin ada permasalahan-permasalahan. Saya harapkan semuanya bisa bertanya ya, atau mengkritik atau mungkin juga memperbaiki dari beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Oke.